Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim kita melanjutkan dan masih kita melanjutkan dalam Kitabul Iman. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang sesuatu yang dilakukan di masa jahiliyah apakah berlaku ketika setelah mereka sudah masuk Islam. Dan di dalam bab yang selanjutnya bab tahrimul hulul, pengharaman tentang masalah hulul. Orang mengambil haknya dia, nanti akan menjadi haknya dia. Cuma masanya itu belum sampai. Makanya di dalam Islam itu detail. Beda masa, beda waktu, beda satu detik saja. Bisa jadi beda hukum. Bisa jadi beda hukum. Makanya pentingnya orang kemudian menunggu sampai pada masanya. Menunggu sampai pada masanya. Nah maka ketika Abu Hurairah menjelaskan, ketika kita keluar bersama Rasul SAW menuju Khaybar untuk menaklukkan Khaybar, kemudian ghanimah yang diperoleh tidak ada emas dan tidak ada perak, kata Abu Hurairah. Cuma kita mendapatkan ternak dan mendapatkan tanah yang ada di sana, dapat daerah itu tadi. Akhirnya kemudian ada beberapa pakaian yang juga didapatkan oleh orang-orang oleh pasukan Rasul SAW. Ketika kembali ada seorang yang kemudian budak ini tadi bernama Bim'an, hadiah dari suku Bani Zubair. Dia ketika menurunkan kendaraan Rasul SAW, ketika membantu Rasul SAW turun dari kendaraannya, tiba-tiba ada panah nyasar, panah yang kemudian menuju ke arahnya, meninggal. Ketika dia meninggal, orang-orang mengatakan, wah beruntung orang ini, masuk surga ini. Dalam perjalanan, jangankan perang, orang cari ilmu saja, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang berangkat menuju majelis taklim itu sudah surga, sudah ada kecelakaan di tengah jalan, ada terjadi apa-apa, itu sudah menjadikan surga dari Rasul SAW, sudah menjadikan surga. Jangankan perang, apalagi ini perang, apalagi kondisinya perang. Maka sahabat wajar pendapat dari para sahabat bahwa masuk surga orang ini. Tiba-tiba Rasul SAW mengajarkan demikian yang jiwaku berada di tangannya. Selimut, ada selimut yang dipegang dia, yang sedang dibawa dia. Saya lihat selimut itu terbakar dengan api neraka. Itu selimut bagi, jangan kemudian asal-asalan. Jangan kemudian asal-asalan. Makanya bahayanya di sana. Waris. Nah ini yang sering saya utarakan untuk masalah waris dan masalah ghanimah, karena ini agak memper-memper. Memang urusannya rebutan masalah dunia, jadi hampir sama. Nah maka Rasulullah SAW pun mengajarkan mereka, ini haknya mereka, tapi nanti ketika sudah masa dibagi. Tapi kalau belum waktunya dibagi, jangan ditajuk, ambil dulu, nanti kan jatah saya ini, daripada diambil sama orang lain. Itu jatah anda. Cuma ketika anda belum waktunya anda ambil duluan, itu mulut nyuri. Hukumnya nyuri, bukan hukum memakai, hukum nyuri. Kan nanti dipakai juga Ustaz. Iya. Sana seorang yang menikah pun sama seperti itu. Kan nanti kumpul juga, iya. Tapi sebelum qabil tu nikah, anda pakai duluan. Itu yang haram.
Makanya Allah Ta'ala pun mengajarkan Islam itu semua diatur oleh Allah Ta'ala, ada timingnya, ada waktunya. Nah, ngawur-ngawur, beda akad, beda kemudian masalah ya omongan dan lain sebagainya, beda waktunya, itu sudah bisa beda hukum waris. Yang ini meninggal duluan dibanding yang ini. Nah, ternyata yang ini ada anak ada bapak, anaknya lebih kaya dari bapaknya. Ternyata anaknya meninggal setelah bapaknya. Nah, meninggal setelah bapak, masa ibunya tidak dapat warisan ibu, dapat warisan dengan jatah ibu. Harta bapak dibagi dulu. Yang meninggal duluan, beda 1 detik Ustaz. Iya, beda yang satu. Ini sebetulnya sudah sama-sama di ruang ICU. Yang duluan yang ini, yang bapaknya. Setelah itu baru anaknya. Umpama anaknya dulu, anak bisa kemudian memberikan waris kepada ayahnya, dari ayah diberikan waris kepada saudara-saudaranya. Terhubung ayahnya dulu, maka yang dibagi ayahnya dulu, anak itu dapat warisan dulu dari ayahnya. Setelah itu baru kemudian dia membagi warisan kepada ahli warisnya. Bisa jadi saudara-saudara tidak dapat kalau ada anak lagi, itu untuk kanan kiri anak. Nah, makanya kemudian hati-hati, beda timing, beda waktu, itu sudah beda masalah hukum. Itu hak Anda, nanti tadi akan dibagi oleh Rasulullah. Tidak boleh kemudian tak ambil dulu. Umpama ada yang seperti ini diperbolehkan, rusak orang itu bisa-bisa. Begitu orang itu semua orang ribut untuk mengambil hartanya masing-masing. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan ada seorang yang datang dengan sandalnya atau dengan satu atau sepasang sandalnya. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa sandal ini juga dituntut? Semua yang anda ambil sebelum dibagi ghanimah itu akan dituntut oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Bila pas orang ini tidak berani, makanya hati-hati. Hadis yang selanjutnya, nah ini baru kemudian tentang masalah perbuatan yang dilakukan sebelum Islam, apakah berlaku ketika dia sudah masuk Islam. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-77 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, an akhidhu bima amilna fil jahiliyah. Qala amma man ahsana minkum fil islami fala yu'akhadhu biha wa man asa'a yu'akhadhu bi'amalihi fil jahiliyah wal islam. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan, sesungguhnya orang-orang datang, beberapa orang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal perbuatan kami ketika kami masih jahiliyah dulu, apakah akan dituntut oleh Allah Ta'ala? Nah, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat baik di dalam Islam, yang menentukan Islamnya, begitu Islamnya baik, dosa yang di masa jahiliyah tidak dituntut. Islamnya baik, dia pernah berzina, dia pernah judi dan lain sebagainya, pokok dosa kepada Allah Ta'ala, kecuali utang berlaku. Islam itu menghapuskan semua dosa kecuali utang. Mari ngomong uang Melayu terus ngaku Islam, saya masuk Islam, tidak menghilangkan dosa hutang, tidak bisa lunas dengan Anda masuk Islam. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang Islamnya baik, maka dosa ketika dia di jahiliyah itu dihapus semua oleh Allah Ta'ala. Adapun ketika dia berbuat kerusakan, mungkin Islamnya tidak baik, mungkin dia mengadu domba ketika Islam sehingga menyebabkan dia masuk neraka, maka ditotal oleh Allah Ta'ala dosanya ketika dia di masa jahiliyah dan dia di masa Islam, totalan. Tapi kalau seandainya Islamnya baik, pahala yang ada di Islam saja yang dia kemudian dimasukkan, dosa-dosa sebelum Islam itu tidak masuk. Dosa itu seperti itu, dosa yang berlaku yang mana? Yang setelah dia masuk Islam, selama Islamnya baik. Karena orang tidak mungkin kemudian tidak ada berbuat dosa sama sekali, itu tidak mungkin, mesti ada. Cuma mayoritas atau enggak.
mayoritas atau enggak, banyak mana antara kebaikannya dengan keburukannya. Kalau banyak kebaikannya, ya disetop di tengah jalan sama Allah Ta'ala. Berarti dosa yang dihitung hanya dosa setelah Islam. Sebelum Islam gak dihitung oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau banyak kerusakannya, berarti niat salah sungguhan, berarti niat salah. Maka kesalahan yang ada di Islam dan kesalahan yang sebelum Islam ditotal sama Allah Ta'ala. Hati-hati. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna nasan min ahli syirki qatalu fa'aktharu summa atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu innal ladzi taqulu wa tad'u la hasanun walau tukhbiruna anna lima amilna kafaratan fanazala Allah Ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama wa nazala ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur. Maka hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan beberapa orang-orang yang dulu pernah berbuat syirik, pernah membunuh, pernah berzina itu datang kepada Rasulullah SAW. Maka preman-premannya itu datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka tanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, yang Anda ajarkan itu baik. Sebetulnya kami mendengar yang Anda ajarkan itu kalau memang betul seperti itu baik. Cuma saya mau tanya, bisakah ketika kita masuk Islam, semua yang ada di belakang kita, yang dulu kita pernah berbuat zina, yang dulu kita pernah berbuat syirik dan lain sebagainya itu terhapuskan? Bisakah dosa-dosa kita sebelum kita masuk Islam itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Furqan dari ayat 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mereka agar orang-orang yang beriman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang ini ciri ibadur rahman. Allah Ta'ala mengajarkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mulai ayat 63 sampai terus. Itu Allah Ta'ala menunjukkan ciri-ciri hamba Allah yang bersifat Ar-Rahman, ciri-ciri hamba Allah Ta'ala yang baik. Sehingga itu sih kayak apa sih? Si batu ini, si sebayangnya suwe, yang kalau sudah itu lama sampai petang jam. Enggak juga. Justru yang disebutkan pertama oleh Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Pertama yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala itu sembayangi, dan disebutkan sama Allah Ta'ala orang yang baik itu yang puasanya lama, yang Senin Kamis atau puasa tahun, dan nanti bab puasa atau sholat itu ada tapi nanti. Justru yang pertama kata Allah Ta'ala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan di atas bumi dalam kondisi tenang. Nah ini maknanya luas luar biasa. Tenang itu, hauna itu tenang. Tenang itu bukan kelemar-lemar kalau bahasa kita, bukan lemot. Kematian sakit. Wah kesuwen ya Allah. Bukan lemot dan bukan kesusu, terlalu cepat, tenang. Dan kalau orang sudah berjalannya tenang, otomatis otaknya ini selalu akan berpikir sesuatu yang baru. Subhanallah. Bahasa Allah Ta'ala itu cuma hauna, tapi begitu masuk di tafsir itu panjang penjelasannya, luar biasa. Panjang penjelasannya. Dan dari hauna ini Allah Ta'ala itu ingin memberitahu orang mukmin yang baik, orang-orang yang dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala, yang jadi contoh figur Islam. Ini loh, kalau Anda mau contoh Islam segini,
Pertama sifatnya diajari oleh Allah Ta'ala yang sunnah alal ardi hauna, tenang. Berarti semua urusannya yang ada di belakang itu beres. Bukan orang yang suka menunda amal perbuatan nanti. Engkau sampai buntu. Nanti. Akhirnya keteteran semua. Dan tidak tenang orang yang seperti itu. Begitu deadline langsung berusaha. Wah, langsung ini. Capek. Allah Ta'ala ngajarin orang yang model seperti itu justru tambah capek semua. Hauna itu semua terprogram. Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain, Rabu mau ngapain, dan terprogram semua. Umpama anak kuliahan masuk semester awal masuk, kemudian dapat tugas dari dosen, dibagi kelompok-kelompoknya, itu langsung dibagi sama mereka. Begitu sudah dibagi, langsung mulai hari pertama langsung dapat tugas. Mana yang terdekat? Oh, yang terdekat 3 minggu lagi. 3 minggu tapi sudah digarap sekarang. Begitu 3 minggu tenang, guyu, santai saja. Anak yang baru tadi malam selesai sistem kebut semalam SKS, bingung semua. Ini ada titiknya salah, ini ada gini, susah, sibuk. Nah beda. Allah Ta'ala ngajari yang baik yang seperti apa? Yang mengerjakan sesuatu itu terprogram jauh sebelum kemudian deadline-nya. Sebelum deadline sudah selesai. Sampai di sana haunanya. Baru kemudian Allah Ta'ala melanjutkan. 1. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang-orang bodoh, mesti ada. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, orang yang tidak suka itu mesti ada. Orang yang komentar jelek itu mesti ada. Sebaik-baiknya pekerjaan sekalipun, saya menjadi warga negara yang baik. Coba. Anda keluar pagi, ya kan? Kemudian ketemu sama orang-orang belanja, tidak mau gosip, beli belanja, kan mau jadi warga negara yang baik, tidak usah gosip. Beli, sudah pulang. Begitu pulang, kemudian masak, selesai berangkat kerja. Begitu berangkat kerja, pulang istirahat capek. Kemudian nanti sore ada agenda lagi, terus dirasani, tetap dirasani. Kalau ibu itu sabuk itu belum jual bijak gosip, kamu mikir salah. Jangankan Anda, orang yang paling baik seperti Rasulullah sekalipun dengan pekerjaan terbaik menjadi Rasul dikomentari jelek tetap. Tidak ada orang yang 100% baik di mata orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan semua mata, dan kita tidak bisa menyenangkan semua pendengaran, semua telinga orang. Maka kerjakan apa yang Anda yakini baik. Pesan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang yang mendebat dia dengan cara tidak baik, mereka hanya mengatakan salam, mudah-mudahan selamat. Suatu hari, hal yang seperti ini dipraktekkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu didatangi oleh seorang yang demonstran. Mau demo, mau protes kepada Sayyidina Ali, tidak ada apa lagi. Datang kepada Sayyidina Ali, kemudian dia ngomong sama Sayyidina Ali, Anda ini tidak beres sama Utsman. Anda sama Utsman ini tidak beres. Kita itu hidup di masa Rasulullah, saya hidup di masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Anda. Di masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu tidak ada konflik sesama Muslim, tidak ada. Yang ada itu konflik kepada orang kafir. Tidak ada konflik sesama orang Muslim, tidak ada. Begitu di zaman Utsman dan di zaman Anda, Islam itu saling perang, saling bunuh satu dengan yang lainnya. Itu saya dengar ngomong kamu bisa. Apalagi dia atasannya presiden, bukan presiden, atasannya presiden. Presiden itu menguasai satu negara. Zaman dulu Amirul Mukminin itu menguasai beberapa negara, sampai Mesir, sampai daerah-daerah. Umpama mengamuk di penjara atau kemudian dibunuh, kena. Didengarkan sama Sayyidina Ali, sudah diajak ngomong gini saja kata Sayyidina Ali. Kebetulan pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu model seperti Utsman,
seperti saya, pinter-pinter. Nah, kok apesnya di masanya Utsman, di masa saya rakyatnya kayak kamu. Wis gak iso ngomong, komentar terus elek, tambah menghina. Bisa memberikan solusi? Enggak. Buat apa cuma komentar saja? Buat apa yang Anda bisa lakukan dengan kebaikan Anda? Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Tidak tambah komentar, tambah menghina orang lain. Atasnya kata Sayyidina Ali, di masa Utsman dan di masa saya, yang kayak Anda udah gak ada isinya, gak ada ilmunya, cuma komentar, cuma bentuk komentar ini full komentar semua. Silahkan komen semua. Ini kurangnya banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajarkan biasanya model seperti itu. Terus sampai ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang yang tidak menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa kecuali dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar, wala yasnud, dan mereka tidak berzina. Ini ketika mereka sudah masuk Islam. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal yang seperti itu, mereka pasti akan mendapati dosanya. Yang tidak melakukan, mereka dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosanya yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajarkan di dalam surah yang selanjutnya dari surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah menghabiskan masanya, menghabiskan umurnya, menghabiskan dunianya, menghabiskan rezekinya, semua untuk hal-hal yang tidak baik. Wahai hamba-hambaku yang telah boros dari segala sesuatunya, la taqnatu min rahmatillah, jangan Anda putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, dan Allah Ta'ala maha pengampun. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha sayang kepada hamba-hambanya. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan al-Islam. Rasulullah SAW pernah mengajarkan di dalam hadis yang lain, al-Islam tahdimu maka qabla Islam. Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum Islam, selama ketika dia ada di Islamnya baik. Tapi kalau Islamnya dia tidak baik, ini juga dituntut sama Allah Ta'ala yang ada di belakang, Ta'ala depan sampai belakang. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu akhbarahu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw anaqatin aw silati rahimin afiha ajrun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ma aslafta min khair, aslamta ala ma aslafta min khair. Dari Hakim bin Hizam menjelaskan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang perbuatan kebaikan? Tadi kan dosa. Nah, sekarang saya tanya kebaikan. Kalau umpama kebaikan saya yang saya lakukan di masa jahiliyah, barangkali saya di masa jahiliyah itu saya baik. Saya kemudian sedekah, saya memerdekakan budak, saya menyambung silaturahim dan lain sebagainya. Apa saya juga dapat pahala yang sebelum saya masuk Islam itu? Ya opposite sebelum saya masuk Islam. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan aslamta ala ma aslafta min khair. Anda masuk Islam bersama semua kebaikan yang Anda lakukan sebelum Islam. Jadi semua kebaikan itu bisa dibawa, semua kebaikan itu bisa dibawa untuk ketika dia masuk Islam. Tapi dosanya dihapuskan. Jadi yang dibawa cuma kebaikannya, dosanya dihapuskan semua. Islam menghapuskan dosa sebelumnya.
tapi bukan pahala. Sehingga pahala ini bisa nyambung. Dulu Tuhannya belum jelas, Ustaz, pokoknya sodako, tidak apa-apa. Begitu Anda Islam itu sudah masuk, Karena kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Anda masuk Islam dengan apa yang telah Anda lakukan dari segala kebaikan itu tadi, tetap dapat pahala. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Syaqqa dzalika 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna la yadhlimu nafsahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li banihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Hadis dari Abdullah mengajarkan, beliau mengajarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Adapun orang-orang yang dijamin masuk surga yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri imannya dengan zalim, dengan dosa. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang aman nanti ketika kiamat, jaminan surga, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang diberikan hidayah. Barangkali sahabat terima ini, jangankan sahabat kita heran. Ya apa caranya orang masuk Islam kemudian tidak boleh berbuat dosa sama sekali, baru kemudian dia dapat jaminan masuk surga? Kita tidak disuruh untuk berbuat dosa sama sekali, itu mustahil. Mesti ada saja tiap hari dosa yang kita lakukan. Sehingga sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna, yang mana di antara kami yang tidak berbuat dosa? Tidak ada Rasulullah. Semua di antara kita ini pernah berbuat dosa. Ayyuna la yadhlimu nafsahu ya Rasulullah. Mana di antara kami yang tidak menzalimi diri kami sendiri? Semua orang pernah berbuat dosa. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bukan seperti itu maksudnya. Tidakkah Anda mendengar penjelasan Luqman kepada anaknya, penjelasan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan Anda syirik kepada Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan syirik, mereka aman. Bukan tidak mencampuri imannya dengan dosa, karena dosa itu mesti ada. Maka dosa tidak menghilangkan seseorang dari status Islam. Islam itu iman Islam. Dosa itu tidak menghapuskan seseorang dari status Islam selama yang dilakukan bukan dosa-dosa besar, termasuk syirik. Syirik itu tidak dosa besar. Nah, kalau tidak masuk dosa besar, ya bisa jadi keluar dari Islam, bisa jadi keluar dari Islam, karena sudah beda aliran, sudah beda yang disebutkan. Makanya kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan. Jadi ketika ada tafsir ayat yang tidak dipahami oleh sahabat, itu ditanyakan. Maka tafsir yang tertinggi di dalam pelajaran ilmu tafsir itu tafsir ayat bil ayat, penjelasan ayat dengan ayat yang lain, model seperti ini. Ayat surat Al-An'am dijelaskan dengan surat Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ada kalanya kalau tidak ketemu di ayat, maka tafsir dengan sunnah, tafsir Al-Quran, kemudian penjelasannya ada di dalam hadis. Ada kalanya penjelasan ini tadi dengan pendapat, dengan ijma' ulama. Ada kalanya dengan qiyas. Ada kalanya dengan kemudian penjelasan para ulama. Mesti seperti itu. Ahlu sunnah itu kalau mengumumkan mesti seperti itu. Ada beberapa golongan yang tidak mau terima qiyas. Nah, ini ribet mereka untuk menjelaskan hukumnya, sehingga dialur-alur. Kalau sudah ada ketemu dialur. Yang penting sudah ada aturannya. Maka hal-hal yang kemudian diajarkan di dalam Islam oleh Rasulullah SAW untuk orang yang baru masuk Islam, kira-kira modelnya seperti itu.
Jangan orang kemudian masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam dengan sempurna terus tanpa berbuat dosa sama sekali. Itu berat, hampir mustahil untuk dilakukan, sehingga orang ketika ada di Islam pun sama seperti ketika kita ada di warga negara Indonesia. Ketika kita mencuri atau kemudian kita berzina atau kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik jadi preman, apakah status preman itu tadi merubah dia dari warga negara Indonesia menjadi warga negara asing? Kan tidak, statusnya kan warga negara Indonesia, walaupun yang dia lakukan ini tidak baik, dia malak orang di pasar, dia berbuat tidak baik, dia menguli orang-orang, mereka tetap warga negara Indonesia statusnya. Toh sama seperti itu, Islam pun mengajarkan dosa itu bagaimanapun tidak mengeluarkan orang dari Islam. Sehingga salah pendapat orang sedikit-sedikit kafir, berbuat dosa sedikit kafir masuk neraka, finnar, salah sedikit finnar. Pokoknya tasbih berdoa kamu lebih akan dolalah, waktu dolalatin finnar. Setiap kesalahan itu termasuk dolalah, sesat, dan setiap kesesatan masuk neraka. Cuma gara-gara nyekel tasbih berdoa, ya apa caranya? Ada orang pegang tasbih masuk neraka itu. Tidak masuk logika sama sekali. Makanya orang-orang model seperti ini ketika didebat, Anda umpama betul dia masuk Islam, umpama mereka masuk neraka subuhan, masuk nerakanya mereka itu karena keinginan Anda atau keinginan Islam? Keinginan Islam, kan Islam yang bilang seperti itu. Kan Rasulullah itu kepinginnya umatnya masuk surga atau masuk neraka. Umpama si dadi nabi mlebu neraka kabeh, untung kudu nabi, untung Anda bukan nabi. Sehingga ketika Anda bilang waktu dolala finnar, tidak semua orang yang Anda bilang dolala itu terus masuk neraka. Maka tidak bisa kemudian orang dikeluarkan dari status Islam karena perbuatan dosanya ternyata bukan perbuatan dosa besar. Cuma masuk ke kuburan, mendoakan jenazah, megang patok, dibilang syirik. Lo Anda lihat doanya doa apa dulu? Dia minta ke mayat kah? Atau dia mendoakan mayat? Kan seperti itu. Ada kalanya doa kita itu kan loh ya Allah. Ada kalanya doa kita itu menghina si mayit. Gitu dibilang ya Allah, dibilang syirik. Itu apa cara berpikirnya? Kadang-kadang tidak paham. Nah maka hal-hal yang seperti ini itu dijelaskan di dalam Islam. Hadis yang selanjutnya kurang baca hadis. Orang-orang yang model seperti itu kurang baca hadis. Hadis ini dikai pengajian tak panjang-panjangnya, dibuat kemudian khutbah Jumat, setiap khutbah Jumat ya itu saja dijelaskan. Bulat itu saja. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam. Ini bab yang selanjutnya, bab Allah Ta'ala memaafkan apa yang ada di hati selama belum dikeluarkan. Untuk masalah pahala beda lagi, untuk masalah dosa seperti itu. Nah, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan dari umatku apa yang masih terbesit. Dosa itu ketika kita masih kepikiran ada dompet jatuh, cukup apa enggak? Kalau cuma masih ada di perasaan itu masih belum dihitung dosa. Tapi kalau sudah diambil, ini sih gimana? Dicat, nanti dulu yang suwi. Ini sih gimana? Ini sudah beda lagi masalahnya, karena sudah dilakukan atau sudah diucapkan. Maka selama perbuatan dosa itu masih ada dalam hati, diampuni oleh Allah Ta'ala.
Nah ini pun yang kemudian termasuk menjadi penjelasan dari asbabun nuzulnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Penutup dari surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala suatu hari menurunkan ayat itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Awalnya satu turun itu cuma satu ayat. Pulang sahabat, dipikir ayat ini sama sahabat. Ya apa caranya ngelakoni? Dan tidak sempat kemudian pengajian model kayak gini sampai setengah jam. Tidak, seayat boleh. Setelah pulang, sahabat itu mikir ya apa caranya untuk melakukan hal yang seperti ini tadi. Ketika mereka balik, mereka sahabat sama Rasulullah. Mereka saling tanya satu dengan yang lain. Bisa anda? Tidak bisa. Begitu mereka balik, mereka lapor sama Rasulullah. Kulifna minal a'mal. Kami ini dibebani oleh Allah Ta'ala amal sholat, puasa yang kita bisa lakukan. Tapi ada satu kalimat yang Allah Ta'ala turunkan dan ini tidak bisa. Allah Ta'ala menurunkan wa in tubdu ma fi anfusikum. Adapun kalau Anda keluarkan, Anda tampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, atau Anda sembunyikan, yuhasibukum billah, dituntut sama Allah Ta'ala. Di kau tidak ngelirik, disuruh tidak ngelirik, bisa. Tapi kepingin kita pertama aja ngelirik ya. Untuk kemudian menolak masalah hati, dokter ada uang jatuh, cukup nggak ya belum? Itu toh sudah dituntut sama Allah Ta'ala. Yang ada di dalam hati sudah ditutup oleh Allah Ta'ala pertama. Sudah bisa ya Rasulullah. Dah, di antara kita bisa kontrol lagi dah. Lagi-lagi kepingin itu ya apa? Untuk tidak melakukan perbuatan dosa mungkin kita bisa nakal sama orang, habis dipisui, tapi tak dukui. Kepingin toh sudah dosa. Untuk tidak mukuli sungguhan bisa kita nahan. Untuk tidak mukul mungkin kita bisa nahan. Tapi kepingin mukul, kepingin tok, kepingin misui, kepingin tok itu sudah dituntut sama Allah Ta'ala dosa. Ketakutan Rasulullah, sahabat lapor seperti itu siapa? Apa Anda ingin mengatakan seperti orang-orang Bani Israel? Mereka mengatakan kalau kami cocok sami'na wa ata'na, kalau tidak cocok sami'na wa asoina, kami dengar saja, tapi tidak dilakoni. Tak boleh kata Rasulullah, duduk. Diajari sama Rasulullah SAW untuk membaca sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baru Allah Ta'ala menurunkan ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak pernah membebani seseorang kecuali Allah Ta'ala tahu mampu dia itu. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Dia dapat apa yang kemudian dia usahakan, dan nanti mesti ada hisabnya. Segala sesuatu itu mesti ada hisabnya. Makanya kemudian sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Terus sampai ke belakang dipuji oleh Allah Ta'ala. Ayat yang tadi dihapus tetap kita baca, tapi dihapus oleh Allah Ta'ala hukumnya. Dan jadi dituntut oleh Allah Ta'ala apa yang di dalam hati. Karena kalau dituntut bahaya, tidak ada di antara kita bisa ngilangi kepingin. Bisa ngilangi kepingin, wah hebat. Tidak ada di antara kita yang bisa ngilangi kepingin. Untuk datang kok sungguhan bisa. Ada anak nakalnya luar biasa, makanan kita tendang. Untuk kita dan jiwi itu mungkin bisa, tapi nakalnya mokok luar biasa. Kita ngerasanya mokok itu sudah ditutup dosa oleh Allah Ta'ala. Repot. Tidak bisa orang melakukan seperti itu. Nah, maka dosa yang sebelum kemudian dikerjakan, sebelum perbuatan dosa ini dikerjakan, diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebelum dikerjakan atau dibicarakan, karena kemudian diusahakan
musyawarahkan. Ya boleh dicolong ke sepeda motor. Itu dosa sana. Itu sudah ngomong soalnya sudah direncanakan. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, lagi hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza hamma 'abdi bi hasanatin wa lam ya'malha katabtuha lahu hasanatan fa in 'amilaha katabtuha 'ashra hasanatin ila 700 dhifin wa idza hamma bis sayyi'atin lam ya'malha lam aktubha 'alaihi fa in 'amilaha katabtuha sayyi'atan wahidatan." Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku kepingin untuk melakukan kebaikan, dicatat oleh Allah Ta'ala satu pahala kebaikan. Kepingin pengajian baik, bisa jadwal minggu ini yang ada Ustaz Ahmad, sebelumnya ada Ustaz Satu Waril. Itu kelihatan kok kepingin hadir, kepingin sudah dapat pahala satu. Tidak berangkat, cuma kepingin toh, kok kapan-kapan berangkat. Kepingin toh sudah diberikan oleh Allah Ta'ala satu hasanah. Begitu kemudian kebaikan ini dilakukan, Allah Ta'ala membalas antara 10 sampai 700 kali lipat. Suatu hari Rasulullah SAW diturun oleh Allah Ta'ala ayat, sesungguhnya Allah Ta'ala kemudian memberikan pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, dibalas oleh Allah Ta'ala 10. Dan barang siapa yang kemudian mengerjakan keburukan, fala yujza illa mithlah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan tidak dibalas kecuali yang sesuai. Wa hum la yuzlamun. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tambahkan untuk umatku. Allah masjid di umat, ya Allah tambahkan untuk umat saya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang selanjutnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wa huwa as-sami'ul. Contoh orang yang bersedekah, orang yang berbuat kebaikan di jalan Allah Ta'ala, satu, seperti orang yang kemudian menanam satu biji. Dari satu biji ini tumbuh 7 batang. Dari 7 batang, setiap batang mengeluarkan 7 tangkai. 1 banding 700. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala, ya Allah tambahkan untuk umatku. Allah Ta'ala menurunkan ayat yang selanjutnya. Orang-orang yang mau mengutangi aqradullaha qardan hasanah. Orang yang mau mengutangi Allah Ta'ala dengan utangan yang baik, bahasanya Allah Ta'ala utang. Dunianya Allah Ta'ala. Yang punya itu Allah Ta'ala, itu sama kayak bapak. Karena kayak seorang bapak ngasih kepada anaknya, nah ini 10.000, yang 8.000 jelek mana, yang 2.000 pakai jajan. Subhanallah. Sama ayahnya ini tadi, yang dipakai itu apa, sama anaknya ini tadi yang dipakai hanya 2.000, nurut sama orang tuanya. Dan subhanallah, ketika kemudian selesai, ketika selesai tabungannya banyak, tapi jumbolnya uangnya sama, itu uangnya bapaknya, itu uangnya orang tuanya, dikasihkan ke anaknya, jadi tapi jangan, nanti tak ganti. Begitu dipinjam sama orang tuanya, ya mungkin hasilnya hanya 800.000 yang disimpan sama anak ini tadi. Ketika dipinjam sama ayahnya, setelah selesai, nah tak kembali, tak belikan HP, dibelikan HP yang harga 2 juta, kelipatannya jauh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan
mengatakan orang yang mengutangkan Allah Ta'ala dengan utangan yang baik dibalas oleh Allah Ta'ala antara sampai 2 juta hasanah. Rasulullah SAW berdoa lagi, Allah masih di umat, ya Allah tambahkan untuk umatku. Baru kemudian ayat yang selanjutnya, ini pun paling tinggi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang yang sabar diberikan oleh Allah Ta'ala masuk surga tanpa hisab khusus. Karena solo. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang kemudian mengerjakan kebaikan dicatat oleh Allah, niat itu sudah satu hasanah, dikerjakan diberikan 10 sampai 700. Dan barang siapa yang berbuat niat untuk melakukan keburukan belum dicatat, niat tak baik belum dicatat, begitu dikerjakan hanya dicatat 1 dosa oleh Allah. Maka rugi orang yang 10-nya kalah dengan 1-nya. Rugi orang yang 10-nya kalah dengan yang 1-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. وَذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا آمين آمين اللهم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على الهدى ورحمة الجود والكرم وبحر الندى وإمام أهل الفضل والاهتداء. آمين آمين يا رب أبدا سرمدا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا نورا وهدى ولصدورنا شفاء من كل صدى وكفارة لذنوبنا ما خفي منها وما بدا. اللهم ارزقنا بعيش السعداء وأهلنا به منازل الشهداء واجعلنا ممن اهتدى به وهدى وانصرنا به على جميع الأعداء. اللهم اجعل لنا عندك ذخرة وعدة ونجنا يا الله من كل هلكة وشدة وارزقنا يا الله في الخلوة والوحدة واصرفنا يا الله من أشرار الكوثر وارزقنا يا الله الأمان في المحشر. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.